Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan saya Alda Aulianisa dan rekan saya yaitu Nur Alvin Nafizatur Rifqiyah ingin mempresentasikan dengan judul pembahasan kali ini yaitu cara pengelolaan lingkungan belajar. Untuk memenuhi mata kuliah Al-Idarah As-Sof dengan dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Ahmad Fauzi MPDI. Yang akan kami bahas pertama yakni pengertian lingkungan belajar. Lingkungan belajar yaitu sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial. Lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal di mana tempat inilah kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan dikembangkan kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis lingkungan dibagi menjadi 3. Yang pertama lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu lingkungan rumah. Lingkungan belajar di rumah mempunyai peran dalam kegiatan belajar anak di rumah, dan orang tua memegang peran penting untuk hasil belajar anaknya. Menurut Munandar 2011.301, semakin tinggi tingkatan pendidikan orang tua, maka semakin baik hasil belajar untuk prestasi anaknya, dan sejauh mana keluarga mampu memberikan fasilitas kepada anaknya. Yang kedua yakni lingkungan sekolah. Dalam pengajaran terdapat suatu proses yang dapat membangun pengetahuan dan komunikasi pengetahuan. Menurut Ormord 2011.308, untuk menciptakan peserta didik belajar maka perlu diciptakan lingkungan sekolah yang baik. Adapun lingkungan tersebut yaitu mampu mendorong anak untuk belajar serta membangun prestasi dan pengetahuan anak. Dan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Menurut Hasbullah 2014, pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah memulai ketika anak-anak beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dan pendidikan sekolah. Demikian berarti masyarakat dapat menjadi contoh untuk dilihat oleh anak-anak demi pendidikannya dengan artian yang sangat luas. Selanjutnya yakni fungsi lingkungan belajar. Di dalam fungsi lingkungan belajar terdapat 6 fungsi lingkungan sekolah, yaitu yang pertama, mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh, menyampaikan pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan. Yang ketiga, spesialisasi. Semakin meningkatnya diferensiasi dalam tugas kemasyarakatan dan lembaga sosial, sekolah juga sebagai lembaga sosial yang spesialisasinya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, efisiensi. Terdapatnya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, maka pelaksana-pelaksana pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat menjadi lebih efisiensi. Yang kelima yakni sosialisasi. Sekolah membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang beradaptasi dengan baik di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu konservasi dan transmisi kultural. Ketika masih berada di keluarga, kehidupan anak selalu menggantungkan diri pada orang tua. Maka, ketika memasuki sekolah, ia mendapat kesempatan untuk melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai persiapan sebelum ke masyarakat. Selanjutnya yakni fungsi sekolah menurut Nasution 2011.214. Adapun fungsi sekolah menurut Nasution yaitu yang A. Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. B. Sekolah memberikan keterampilan dasar. C. Sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. D. Sekolah menyediakan tenaga pembangunan. E. Sekolah membantu memecahkan masalah sosial. F. Sekolah transmisi kebudayaan. G. Sekolah membentuk manusia yang sosial. Dan terakhir, sekolah merupakan alat mentransformasi kebudayaan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penataan lingkungan. Prinsip-prinsip penataan lingkungan belajar menurut Kemendikbud 2015. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kedua, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Yang ketiga, mendukung anak untuk dapat bereksplorasi.
Yang keempat, mendorong dan mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Dan yang terakhir yakni memperhatikan karakteristik pada diri anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat anak didik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip yang diperhatikan seorang guru dalam lingkungan fisik kelas. Menurut Winata Putra, mengemukakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan seorang guru dalam menata lingkungan fisik kelas ada beberapa prinsip. Yang pertama, yaitu visibility atau keleluasaan pandangan. Maksudnya yaitu penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak boleh mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung dalam proses pembelajaran. Begitu pula guru harus dapat memandang semua siswa kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Hal ini yang dinamakan dengan accessibility atau mudah dicapai. Yang ketiga, yaitu fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok. Yang keempat yaitu kenyamanan. Kenyamanan di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Yang kelima yaitu keindahan. Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah dapat menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang terakhir yaitu penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar. Contoh penerapan fungsi kelas dan penataan lingkungan belajar dapat dilihat pada lingkungan belajar indoor atau outdoor untuk anak usia dini. Yang pertama, lingkungan belajar indoor untuk anak usia dini ini seperti mendapatkan ruangan kelas yang ideal. Kita perlu memperhatikan pengaturan dan penataan ruang kelasnya. Ruangan bermain indoor untuk anak biasanya berupa ruangan yang luas berbentuk persegi panjang, namun memiliki beberapa pembatas yang memisahkan satu area dengan area lainnya. Di setiap sudut ruangan juga biasanya disediakan tempat penyimpanan bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk beraktivitas. Ruang kelas anak-anak yang lebih muda atau sekitar 3-4 tahun biasanya diatur dengan bentuk yang lebih sederhana. Keseluruhan aktivitas belajar terjadi di satu ruangan dan anak-anak dapat dengan leluasa duduk di lantai kelas. Beberapa gambar dan simbol pembelajaran dipasang untuk mendeskripsikan berbagai kegiatan yang terjadi di setiap sudut ruangan. Sebagai contohnya ada area belajar di dalam kelas ruangan anak usia dini yang dinamakan dengan area bahasa, area seni, dan lain-lain. Prinsipnya adalah bahwa kegiatan-kegiatan ini dilakukan pada area-area yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan, yang mana hal ini sangat penting bagi anak-anak untuk menimbulkan rasa eksplorasi yang lebih lagi di dalam diri mereka. Yang kedua yaitu lingkungan belajar outdoor playground untuk anak usia dini. Lingkungan belajar outdoor biasanya bagi anak usia dini yaitu mengajak mereka untuk pergi ke kebun binatang, membangun bendungan aliran air, memelihara binatang
binatang, dan melakukan permainan. Pada umumnya mereka melakukannya di luar ruangan atau di outdoor space. Selain anak menyukai udara bebas dan areanya yang luas, kegiatan di luar juga lebih banyak menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan anak untuk bereksplorasi. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.